Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahra dengan NPM 2024-12-210. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS basis data, yakni membuat database MySQL Sistem Informasi Universitas menggunakan PHP MyAdmin. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita akan membuat nama database-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan memberi nama Sistem Informasi Universitas. Sistem Informasi Universitas. Setelah itu kita create. Untuk tabel name pertama yakni mahasiswa. Dan number of column-nya yakni 10. Setelah itu kita create. Di sini saya akan mengisi name-nya. Name pertama ID kelas. Yang kedua name. Yang ketiga nama mahasiswa. Yang keempat yakni ID prodi. Yang kelima tanggal lahir. Dan yang keenam yakni jenis kelamin. Yang ketujuh alamat. Yang kedelapan nomor HP. Dan yang ke-9 yakni email. Dan yang ke-10 yakni angkatan. Dan untuk tipenya, tipe ID kelasnya yakni in, dan tipe NIM-nya yakni char. Dan tipe mahasiswanya in juga. ID prodi in. Untuk nama mahasiswa varchar. Untuk ID prodi in, dan tanggal lahir kita pakai date. Jenis kelamin enum. Alamat teks. Nomor handphone kita pakai varchar. Dan untuk email kita pakai varchar juga. Dan angkatan kita pakai years. Setelah itu saya akan mengisi di bagian length atau value-nya. Untuk ID kelas kita kasih 15. Untuk NIM kita kasih 15 juga. Dan untuk nama mahasiswanya kita kasih 50. Untuk ID prodi saya kasih 15 juga. Dan untuk date, untuk tanggal lahirnya nggak usah. Dan yang tanggal lahir. Dan untuk jenis kelamin di sini saya kasih
Dan untuk alamat gak usah. Yang nomor handphone kita kasih 16 dan email kita kasih 50 dan untuk angkatan ini dikasih 4. Dan untuk nulnya kita pakai primary. Nah, itu go. Di sini kita akan save. Kita ke sistem informasi lagi. Kita akan mengisi tabel name untuk dosen. Di dosen, number of column-nya yakni ada 6. Kita ubah jadi 6. Lalu kita create. Setelah itu kita isi kembali. Di name untuk dosen, NIDN. Dan selanjutnya ID prodi. Dan selanjutnya yakni nama dosen, gelar, nomor handphone, dan yang terakhir yakni email. Untuk tipenya yang NIDN yakni varchar, ID prodi in, dan untuk nama dosen varchar. Gelar kita pakai varchar juga. Nomor handphone varchar, email varchar. Length atau value-nya yakni 50. Untuk NIDN, ID prodi kita isi 15, nama dosen 50, gelar kita kasih 60, nomor handphone kita kasih 16, dan untuk email kita kasih 50. Dan untuk null indeksnya kita pakai primary. Lalu kita go dan kita save. Dan kita kembali lagi ke sistem informasi. Kita isi tabel name yang ketiga, yakni tabel yang ketiga mata kuliah. Number of column-nya untuk mata kuliah ada 5. Lalu kita create. Setelah itu kita isi name-nya kode MK. Selanjutnya NIDN, nama MK, dan semester. Dan yang terakhir yakni SKS. Untuk tipenya yang kode MK kita pakai varchar, NIDN kita pakai varchar juga, nama MK kita pakai varchar juga, dan untuk semester kita pakai
tinin, SKS kita pakai tin juga. Dan untuk length-nya yang kode MK kita kasih 15, NIDN kita kasih 16, nama MK kita kasih 50, semester kita kasih 4, SKS kita juga kasih 4. Dan untuk null indeksnya kita pakai primary. Setelah itu go, dan setelah itu kita save. Setelah itu kita ke sistem informasi universitas kembali. Tabel name selanjutnya yakni jadwal. Di jadwal ini number of column-nya ada number of column-nya yakni ada 6 juga. Lalu kita create. Setelah itu kita isi. Yang pertama yakni ID jadwal. Yang kedua kode MK. Yang ketiga NIDN. Dan yang keempat ID kelas. Yang kelima yakni hari. Dan yang keenam yakni jam. Dan untuk tipenya yang ID jadwal in, kode MK kita pakai jar. Yang pakai jar, kode MK jar, NIDN juga jar. Dan ID kelas yakni in, hari, kita pakai varchar. Dan jam kita pakai time. NIDN, jamnya kita pakai jar, time. Dan untuk length-nya yang ID jadwal yakni 15 dan kode MK-nya yakni 15 juga. NIDN-nya 30. ID kelas kita kasih 15, hari kita kasih 30, time. Setelah itu untuk null indeksnya kita pakai primary. Setelah itu kita save. Dan kita ke sistem informasi universitas lagi. Tabel name selanjutnya yakni tabel selanjutnya pembayaran. Di pembayaran number of column-nya yakni ada 4. Setelah itu kita create dan kita isi. Yang pertama yakni ID bayar. Dan yang selanjutnya yakni NIM. Dan ini jumlah bayar. Jumlah
bayar, dan untuk selanjutnya yakni status bayar. Untuk tipenya yang ID bayar yakni IN dan yang NIM yakni pakai varchar, dan jumlah bayarnya kita pakai desimal, dan status bayar kita pakai enum. Dan untuk lengthnya yang ini 15, dan untuk NIM 15 juga. Jumlah bayarnya kita 15,2, dan untuk enum yakni lunas, belum lunas. Setelah itu untuk nol indeksnya kita AI-nya dicentang, dan setelah itu kita save. Dan untuk selanjutnya kita ke sistem informasi kembali, dan untuk tabel name selanjutnya yakni kelas. Untuk kelas di sini untuk kelas number of column-nya yakni ada 4. Lalu kita create name, kita isi name-nya yakni ID kelas, dan untuk name selanjutnya yakni ID prodi, dan untuk selanjutnya yakni tahun ajaran, dan selanjutnya yakni nama kelas. Untuk tipenya ID kelas kita pakai in, ID prodi kita pakai in, tahun ajaran kita pakai years. Dan untuk nama kelas kita pakai varchar. Untuk ID kelas length-nya 15, ID prodi juga 15, dan untuk tahun ajaran yakni 4, dan untuk nama kelas yakni 30. Setelah itu null indeksnya yakni primary, kita go, lalu kita save. Dan untuk tabel selanjutnya yakni tabel nilai. Untuk number of column-nya yakni 4. Di sini kita isi name-nya terlebih dahulu. Yang pertama yakni nilai, yang kedua NIM, dan yang ketiga nilai angka, dan yang keempat yakni nilai huruf. Untuk tipenya yang nilai kita pakai float, yang NIM kita pakai varchar, dan nilai angka kita pakai float, dan untuk nilai huruf kita pakai float. Dan length-nya untuk yang NIM kita isi 20. AI-nya kita centang. Dan setelah itu kita save.
Dan kita ke sistem informasi universitas. Untuk tabel NIM selanjutnya yakni kita ke KRS. Kita ke KRS. Selanjutnya KRS yang terdiri dari 4 number of column, lalu kita create. Name-nya kita isi yang pertama yakni ID KRS. KRS. Dan yang kedua yakni name. Dan yang ketiga ID jadwal. Dan yang keempat yakni semester. Untuk tipenya yang ID KRS ini in, dan untuk yang NIM kita pakai char, dan untuk ID jadwal kita pakai in, semester kita pakai in juga. Untuk ID KRS 15, NIM kita kasih 15 juga, ID jadwal kita kasih 11, dan semester kita kasih 10. Dan untuk AI-nya kita centang. Setelah itu kita save. Dan kita ke sistem informasi terlebih kembali. Tabel name selanjutnya yakni KHS. KHS yang terdiri dari 7, number of column-nya yakni 7, lalu kita create. Setelah itu kita isi name-nya yakni ID, ID nilai, dan selanjutnya ID KRS, dan selanjutnya yakni tugas, dan UTS, UAS, nilai akhir, dan yang terakhir yakni grade. Dan untuk ID nilai tipenya in, ID KRS tipenya in, untuk tugas tipenya yakni float, UTS float, UAS float, dan nilai akhir adalah float. Dan untuk grade yakni char. ID nilainya 15, ID KRS-nya 15, dan untuk grade-nya bisa kasih 2. Setelah itu kita AI-nya kita centang, dan setelah itu kita save. Kita ke sistem informasi universitas lagi, dan untuk tabel name selanjutnya yakni staff akademik. Staff akademik. Staff akademik. Untuk staff akademik
Number of column-nya yakni ada 3. Lalu kita create. Setelah itu kita isi. Yang pertama ID admin. Dan yang kedua username. Dan yang ketiga yakni nama petugas. Untuk tipenya admin in, terus username varchar, nama petugas kita pakai varchar. Untuk lengthnya ID admin kita kasih 15, untuk username kita kasih 60, dan untuk nama kita kasih 70. Dan AI-nya kita centang, terus kita save. Dan untuk yang terakhir, kita tabel name yang terakhir yakni prodi, fakultas. Number of column-nya yakni ada 3. Lalu kita create. Setelah itu kita isi. Yang pertama ID prodi. Dan yang kedua nama prodi. Dan yang ketiga fakultas. ID prodi tipenya in, nama prodi tipenya varchar, dan untuk fakultas varchar juga. Lengthnya kita kasih 15, nama prodi 50, fakultas kita kasih 50. Dan setelah itu kita centang AI-nya. Setelah itu kita save. Dan untuk selanjutnya saya akan mengisi data di setiap tabel. Untuk tabel pertama yakni tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa ini terdapat 10 data mahasiswa. Kita ke insert, lalu kita isi ID kelasnya, ID kelas kita isi 12, NIM-nya 34, nama mahasiswanya kita kasih Fatim, ID prodi 23, tanggal lahirnya kita kasih tanggal 1, dan untuk jenis kelamin yakni perempuan. Alamatnya Kadut, dan untuk nomor handphonenya 0876. Dan untuk emailnya yakni @fatim .com, dan untuk angkatan 2024. Terus kita pilih go.
Setelah itu kita ke insert lagi, kita isi lagi ID kelasnya 11, NIM-nya 35, nama mahasiswanya Ghazali, dan untuk ID prodinya yakni 22, tanggal lahirnya tanggal 11, laki-laki, dan untuk alamatnya yakni Pagentenan, dan untuk nomor handphonenya kita isi juga, dan untuk emailnya angkatan 2025. Setelah itu kita go. Di sini saya akan melanjutkan membuat data untuk mahasiswa sampai 10 data. ID kelas kita isi 28, NIM 79, nama mahasiswa yakni Firdaus, ID prodi 12, tanggal lahir 6 Agustus. Laki-laki, alamatnya yakni Perenduan. Nomor handphone kita isi juga. Emailnya angkatan 2024, terus kita go. Dan untuk selanjutnya kita isi lagi data mahasiswa, ID kelasnya 49, NIM-nya 81, nama mahasiswanya Lida, dan untuk ID prodinya 12, tanggal lahirnya 18, jenis kelamin perempuan, alamat Pakong. Nomor handphone 8, emailnya Lida gmail.com, angkatan 2000, terus kita go. Untuk mahasiswa di sini sudah lengkap, ada 10 data. Dan untuk selanjutnya saya akan melanjutkan ke tabel dosen. Di sini saya akan mengisi tabel dosen. Kita insert di tabel dosen ini. Saya akan mengisi 3 data seperti yang telah dituliskan. NIDN-nya, untuk ID prodinya 13,
nama dosen, gelarnya, nomor handphone, email, lalu kita ke insert lagi, NIDN-nya, ID prodinya, nama dosennya, Anwari, gelarnya, nomor handphone, untuk emailnya, setelah itu kita insert lagi, NIDN-nya 987, ID-nya 13, nama dosen kita kasih gelarnya yakni S3, nomor handphone kita isi, emailnya yakni @gmail.com, lalu kita go. Setelah itu kita ke browse, dan untuk dosen sudah terisi 3, dan selanjutnya yakni kita ke tabel mata kuliah. Di tabel mata kuliah ini kita harus mengisi 2 data. Kita klik insert, kode MK-nya yakni NIDN-nya, untuk nama MK-nya basis data, dan semester 3, SKS-nya 2. Lalu kita go. Kita ke insert lagi, terus kita kode MK-nya 6, NIDN-nya, terus nama MK-nya yakni agama. Terus semester 3, SKS-nya 3. Lalu kita go. Dan untuk selanjutnya yakni kita ke tabel jadwal. Untuk tabel jadwal kita ke browse, lalu kita ke tabel jadwal. Untuk tabel jadwal kita mengisi 2 data juga, ID jadwal, kode MK-nya 48, NIDN-nya, ID kelasnya 12, hari Senin, jamnya lalu kita go. Kita ke insert lagi, lalu kita ID jadwalnya yakni kode MK-nya, NIDN-nya yakni, ID kelas kita
hari Kamis. Jamnya kita setelah itu, setelah dijadwal, kita ke pembayaran, ke tabel pembayaran, kita ngisi 2 data juga untuk tabel pembayaran. ID pembayaran 78, NIM-nya 81, jumlah bayarnya 1 juta. Status bayarnya lunas. Lalu kita ke insert lagi, lalu kita ID bayarnya yakni 9, NIM-nya 34, jumlah bayarnya dan untuk status bayarnya kita kasih belum lunas. Lalu kita dan untuk selanjutnya kita ke browse dan kita ke ID ke tabel kelas. Di tabel kelas ini kita hanya mengisi 1 data saja. ID kelasnya 12, ID prodinya 23, terus tahun ajaran 2024, nama kelas TIC 24, lalu kita dan untuk selanjutnya kita ke browse dan kita ke nilai, ke tabel nilai. Di tabel nilai ini kita cuma mengisi 1 data juga. Kita insert, terus kita nilainya yakni 70, NIM-nya 81, nilai angka 70, nilai hurufnya 7. Lalu kita ubah 76. Lalu kita setelah itu kita ke browse, lalu kita ke KRS, yakni Kartu Rencana Studi. Di sini kita mengisi 1 data juga. Kita insert, lalu kita isi ID KRS-nya yakni 87, NIM-nya 34, ID jadwalnya 58, semester 3. Lalu kita dan kita ke browse lagi dan selanjutnya yakni kita ke tabel KHS. Insert, lalu kita ID nilainya 64, ID KRS-nya 87, tugas basis data PS UAS nilai akhirnya yakni 87, 8, lalu kita setelah itu kita ke browse, lalu di sini kita ke setelah
Setelah di KHS, kita ke admin staff atau staff akademik. Kita pilih insert. Di sini kita akan isi ID adminnya, yakni 98, username 63, nama petugasnya yakni, terus kita go. Setelah itu kita ke browse dan kita ke tabel prodi. Tabel fakultas. Yang terakhir yakni tabel fakultas. Kita isi insert. ID prodinya 12, nama prodinya teknik informatika, dan fakultasnya fakultas teknik. Lalu kita go. Dan ini sudah selesai. Kita cek dulu untuk KHS apa sudah terisi. Dan KLS. Sudah terisi dan KHS-nya juga sudah terisi. Dan sekian. Lalu kita ekspor. Kita ke sistem informasi universitas lagi, dan sekian tugas basis data. Tugas basis data membuat database MySQL sistem universitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.